Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita berjumpa lagi di channel At-Tazi. Semoga sahabat semuanya sehat selalu, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan senantiasa dilindungi Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nanti-nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Sebelum melanjutkan, dengan kerendahan hati kami mengajak sahabat semuanya untuk mendukung channel ini dengan menekan tombol subscribe, like, dan share ke orang terdekat agar mendapat juga manfaatnya. Terima kasih. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sholat merupakan tiang agama Islam. Selain sholat fardu 5 waktu, terdapat beragam jenis sholat sunnah yang dapat kita amalkan. Macam-macam sholat sunnah ini tidak hanya melatih disiplin diri, tetapi juga dapat meningkatkan kualitas ibadah kaum muslimin, serta mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sholat sunnah berbeda dalam pengerjaannya dengan sholat wajib 5 waktu. Artinya, bahwa sholat sunnah dapat dikerjakan ataupun tidak. Apabila dikerjakan, akan mendapatkan keutamaan dan pahalanya tersendiri. Meskipun sholat sunnah tidak wajib hukumnya, ibadah ini memiliki banyak keutamaan dan manfaat bagi pelakunya. Berikut 7 sholat sunnah yang pahalanya benar-benar tidak main-main. Yang pertama yaitu sholat sunnah rawatib. Sholat rawatib adalah sholat sunnah yang mengiringi sholat fardu, baik sebelum maupun setelahnya. Sholat yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat qobliyah, sedangkan yang dikerjakan setelahnya disebut sholat ba'diyah. Sholat rawatib adalah cara mudah untuk mendapatkan pahala besar tanpa perlu waktu ekstra. Cukup tambahkan beberapa rakaat sebelum atau setelah sholat wajib, dan kita sudah selangkah lebih dekat ke surga. Sebagaimana dijelaskan dalam sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Barang siapa merutinkan sholat sunnah 12 rakaat dalam sehari, maka Allah akan membangunkan bagi dia sebuah rumah di surga." 12 rakaat tersebut adalah 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat sesudah zuhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi. Sholat sunnah rawatib sangat dianjurkan karena dapat berfungsi sebagai bentuk penyempurna bagi kekurangan dalam pelaksanaan sholat fardu. Pahala-pahala yang ada di dalam sholat sunnah rawatib diantaranya adalah dijauhkan dari api neraka, dibangunkan rumah di surga, diberikan rahmat yang melimpah, menjauhi sifat sombong, dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua yaitu sholat witir. Sholat witir adalah salah satu jenis sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya. Artinya dapat dilakukan semenjak masuk waktu sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Biasanya dilakukan dalam jumlah ganjil, dengan 3 rakaat menjadi yang paling umum. Sholat ini sangat dianjurkan dan dianggap sebagai amalan penting di malam hari. Telah diterangkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, "Bersiwaklah kalian, jagalah kebersihan, dan laksanakan sholat witir, karena Allah Subhanahu wa ta'ala itu zat yang esa atau ganjil, dan akan memberikan pahala bagi yang menunaikan sholat ganjil." Hadis riwayat Abu Dawud. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Jadikanlah sholat witir sebagai penutup sholatmu di malam hari.
Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sholat witir adalah penutup yang sempurna untuk hari kita. Selain pahalanya besar, sholat ini juga menjadi pelindung dari gangguan setan. Keutamaan sholat witir sangat besar, karena merupakan waktu yang tepat untuk memohon ampunan dan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghimbau umat Islam untuk tidak meninggalkan sholat ini, dan banyak ulama menyarankan agar dilakukan setiap malam. Berikut pahala-pahala yang ada di sholat witir, yaitu akan diberi petunjuk dan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, doanya akan selalu didengar, diampuni dosa-dosanya, dan mencegah perbuatan dosa. Yang ketiga yaitu sholat tahajud. Secara definisi dalam Islam, sholat tahajud berarti ibadah sunnah yang dikerjakan setelah bangun tidur. Sholat sunnah ini merupakan ibadah yang istimewa dan banyak terdapat keutamaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sholat yang paling utama setelah sholat fardu adalah sholat malam." Hadis riwayat Muslim. Sholat tahajud bisa dikerjakan minimal 2 rakaat dan sebanyak-banyaknya tidak terbatas dalam kurun waktu setelah ba'da sholat isya hingga menjelang subuh. Tahajud merupakan satu-satunya sholat sunnah yang disebutkan dalam Al-Quran berikut keutamaannya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 79 yang artinya, "Dan pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji." Waktu yang tepat untuk melaksanakan sholat tahajud yaitu pada sepertiga malam terakhir. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rob kita yang maha agung dan maha tinggi turun setiap malam ke langit dunia ketika telah tersisa sepertiga malam terakhir. Ia berfirman, 'Siapakah yang berdoa kepadaku, maka aku akan mengabulkannya. Siapa yang meminta kepadaku, maka aku akan memberikannya. Siapa yang memohon ampun kepadaku, maka akan aku ampuni.'" Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, di saat orang lain tidur, kita justru sedang mengumpulkan pahala yang tak terhitung. Sholat tahajud juga dikenal sebagai waktu mustajab untuk berdoa. Jadi, selain berpahala besar, kita juga punya kesempatan emas untuk memohon apapun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala yang terdapat dalam sholat tahajud yaitu karir kita melesat, akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapat pertolongan Allah, dan mendapat solusi masalah terbaik. Sahabat Muslim, yang keempat yaitu sholat duha. Sholat duha dilaksanakan di pagi hari setelah matahari terbit hingga menjelang waktu zuhur. Sholat duha sering disebut sebagai sholatnya orang yang mencari rezeki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan bahwa sholat ini menjadi pengganti sedekah, sebagaimana dalam sabdanya, "Setiap pagi ada kewajiban sedekah atas setiap persendian tubuh, dan semua itu bisa digantikan dengan 2 rakaat sholat duha." Hadis riwayat Muslim. Sholat ini dilakukan minimal 2 rakaat dan utamanya 8 rakaat dengan setiap 2 rakaat salam. Sholat ini menjadi wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikan, termasuk nikmat kesehatan dan kemampuan beraktivitas. Selain itu, sholat duha juga dipercaya
bisa memudahkan rezeki dan membuka pintu keberkahan. Berikut berbagai macam pahala yang dapat ditemukan ketika melakukan sholat duha, yaitu diampuni dosanya, dicukupkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dihitung sebagai sedekah, dan dibangunkan istana di surga. Yang kelima, yaitu sholat istikharah. Sholat istikharah adalah ibadah yang dilakukan untuk meminta petunjuk dari Allah ketika dihadapkan pada sebuah pilihan dan masalah, seperti ketika dihadapkan dengan pilihan pernikahan, masalah bisnis, dan masalah manusiawi lainnya. Sholat ini dilaksanakan minimal 2 rakaat, diikuti dengan berdoa, memohon bimbingan pada Allah agar diberi kemudahan pilihan terbaik. Rasulullah SAW mengajarkan, jika salah seorang di antara kalian hendak melakukan sesuatu, maka lakukanlah sholat 2 rakaat, lalu berdoalah. Hadis riwayat Bukhari. Sholat istikharah adalah cara terbaik untuk meminta petunjuk langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga ketenangan hati, karena tahu bahwa keputusan kita telah diarahkan olehnya. Sholat ini mengajarkan untuk selalu bergantung kepada Allah dalam setiap urusan. Orang yang melaksanakan sholat istikharah biasanya merasa lebih tenang dan percaya diri setelah menyerahkan keputusan kepada kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keenam, yaitu sholat hajat. Sholat ini dilakukan ketika kita memiliki keinginan atau hajat tertentu. Sholat ini minimal dilakukan 2 rakaat, kemudian disertai doa agar hajat tersebut dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang berwudu dengan sempurna, lalu sholat 2 rakaat dengan khusyuk, niscaya Allah akan mengabulkan permintaannya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Sholat hajat adalah bukti bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa-doa kita. Dengan sholat ini, kita tidak hanya mendapatkan pahala, tapi juga kesempatan untuk memohon apapun yang kita butuhkan. Melalui sholat hajat, seseorang menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu berada di bawah kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholat ini membantu menanamkan rasa tawakal, optimisme, dan kesabaran dalam menghadapi permasalahan hidup. Terakhir, yang ketujuh, yaitu sholat taubat. Sholat taubat dilakukan sebagai bentuk permohonan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas dosa-dosa yang telah dilakukan. Minimal 2 rakaat. Sholat ini dilakukan dengan rasa penyesalan mendalam dan komitmen untuk tidak mengulangi kesalahan yang sama. Sholat ini memberikan kesempatan kepada seseorang untuk memperbaiki diri dan memulai lembaran baru dalam hidup. Melalui sholat taubat, seorang hamba dapat membersihkan hati dari beban dosa dan mendekatkan diri kepada Allah dengan penuh keikhlasan. Dalam Al-Quran, surat Ali Imran ayat 135 dikatakan, dan juga orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahui. Sahabat-sahabat beriman yang dirahmati Allah, itulah 7 sholat sunnah yang pahalanya tidak main-main. Setiap sholat sunnah ini memiliki keutamaan dan manfaatnya masing-masing.
Mulailah dengan yang paling mudah dan perlahan-lahan tambahkan ke dalam rutinitas harian kita. Ingat, ibadah bukan hanya tentang kuantitas, tapi juga kualitas. Lakukanlah dengan ikhlas dan khusyuk. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membalasnya dengan pahala yang berlipat ganda. Wallahu a'lam bishawab. Jangan lupa subscribe, like, dan share untuk konten-konten inspiratif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya, insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.